berapa persenlah kita bisa ikhlas dan bisa khusyuk. Yang kata-kata ini, ceramah yang seperti ini menyebabkan umat Islam ini malas beribadah. Saya yakin dan percaya kalau ada umpamanya ibadah mesti khusyuk, mesti ikhlas, wajib khusyuk, ini saya yakin hanya 2 orang, 3 orang yang mau sholat. Karena otomatis saya tidak khusyuk, ngapain saya sholat? Saya tidak ikhlas, ngapain saya sholat? Kenapa? Karena kadang-kadang kita ibadah ini karena kita punya pangkat jabatan. Mungkin kebetulan saya sebagai kecil umpama kan, terpaksa saya ibadah supaya orang menghargai saya. Kebetulan saya sebagai camat atau bupati atau tokoh, atau karena saya sudah tua. Maka ketika dikatakan mesti ikhlas khusyuk, ini orang-orang yang seperti ini nilainya nggak ada. Tetapi di mata Allah, mau bagaimanapun, mau khusyuk ataupun tidak khusyuk, mau ikhlas ataupun tidak ikhlas, semua ibadah itu ada nilai. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa, jangan ceramah yang tadi itu membuat orang kecewa dalam menyembah Allah. Saya sering menyampaikan ini kepada dimanapun saya ceramah, saya sampaikan kalau ada ustaz ceramah seperti ini mengecewakan umat Islam, mengecewakan. Sangkanya dia keren, dia ceramah begini, seolah-olah dia orang yang khusyuk. Padahal khusyuk itu apa? Khusyuk itu orang yang Allah kehendaki saja. Yang paling penting itu ibadah. Mau khusyuk ataupun tidak, mau ikhlas ataupun tidak. Inilah yang perintah Allah. Yang awal mula itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Di situ apa? Mau ikhlas ataupun tidak, mau khusyuk ataupun tidak, yang penting kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Baru nanti khusyuk itu anugerah Allah. Di dalam kitab Al-Hikam begitu. Mau khusyuk itu anugerah Allah. Kenapa? Karena kita sudah sering melakukan ketaatan, sehingga Allah campakkan dalam hati kita itu kekhusyukan dan keikhlasan. Sehingga apapun yang terjadi, ada segolongan manusia, apapun yang terjadi, dia tetap menyembah Allah. Iko kok hanya sembahyang subuh itu mengaku dikali ada hujan, kan? Ya, panu juga kan Ramadan pertama kedua ya kan sembahyang subuh, sembahyang tarawih itu hujan. Oh jangan harap. Kenapa imam patut bilang sesat hukum paru syukur awal. Yang inilah yang ikhlas tadi. Jadi inilah yang ikhlas. Apapun yang terjadi saya tetap ibadah. Nah, inilah yang mahal, yang kualitasnya di atas orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan puasa itu apa? Kan ayat itu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamirillah, menjunjung perintah Allah dan wajibina nawahi, menghindari larangan Allah. Inilah takwa. Tujuan puasa nanti kita menjadi orang yang takwa, Bapak Ibu. Yang minimal ibu-ibu selama Ramadan patuh sama suami ibu-ibunya. Kenapa itu takwa? Minimal bapak-bapak sayang sama istri kapan? Bulan Ramadan. Ya ibu-ibu sayang lagi ibu-ibu sama ibu. Ada jawaban kawan ke bapak-bapak. Ibu mau jawab disetrum bapak-bapak. Lalu sayang gak dijawabkan ke bapak. Bahaya ku imam. Ada jawaban. Tadi udah aku. Jadi sayang suami itu ibu-ibu itu imtisalul awamirillah,
perintah Allah. Mengaku sayang sama suami, kalau perintah Allah disayangi, jangan direpeti. Yo kan? Begitu juga bapak-bapak sayang sama bini. Waduh jawab. Ada model ibu-ibu. Ibu-ibu bertepuk sebelah tangan. Awak sayang kamu indah. Awak sanggup yulah. Agak nganggu, nganggu segala macam. Allah, upunya indah. Ayo bapak-bapak. Jadi kenapa kita sayang sama bini? Karena itu perintah Allah. Bukan hawa nafsu, bukan. Perintah Allah menyayangi istri, perintah Allah menyayangi anak. Ketika kita menyayangi istri, menyayangi anak, ini otomatis kita menjadi orang yang takwa. Bapak Ibu kita bagi baju sama anak sama bini, maka itu bukti bahwa kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pikir juga baju yang dibeli itu jangan mahal-mahal. Karena jangan jual murah-murah. Iko yang ada ombelan jual di Bali. Padahal ini PNS. Ini PNS ada dan PNS miskin. Mau miskin PNS? Karena segala surat-suratnya sudah terletak di bank. Sehingga miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan takwa, tujuan puasa adalah bertakwa. Di dalam kitab Tarikh karya Muhammad Khudribin disebutkan bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah setelah Nabi berhijrah 2 tahun ke Madinah. Selama periode Makkah ini tidak ada kewajiban berpuasa. Adapun puasa itu bukan puasa Ramadan. Ingat ya Bapak Ibu, puasa ya, bukan puasi atau puas. Itu ala berbuku puas, cendol berbagai macam jenis, kemudian macam-macam kue berbagai macam jenis. Apa lagi? Sirup ada saja, kurnia, ABC, ada macam-macam. Itu namanya puas, bukan puasa. Kita kok puasa Bapak Ibu, bukan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, bertakwa. Kemudian tujuan puasa lagi di Muhammad Khudribin mengatakan bahwa talinu qulubuhum wa tasqiyatu nufusuhum, untuk melembutkan hati kita dan untuk membersihkan jiwa kita. Inilah puasa. Yang pertama aku tadi melembutkan hati. Coba bayangkan ketika awak puasa, awak kok mudah sekali hati kita terbuka dengan hal-hal yang positif. Dan ketika ada kemaksiatan, batin kita menolak. Contoh umpamanya, semoga digosok dari. Tapi kami banyak tuh main musik luar biasa dari itu. Model keyboard. Padahal musik itu cuma butuh digosok waduh tuh. Tidak, di masjid juga. Di masjid kok tidak ada ya. Jadi musik itu dari mana? Padahal yang butuh musik hanya ini. Ini ketika itu awak puasa kok, bapak batin awak lembut oleh Tuhan. Lindungilah aku dari godaan. Itu loh, kok dulu ya, kok dulu. Goyang-goyang itu jadi tapi dia kalau berpuasa, maka akan menolak batin kita. Ada model di Bapak Ibu. Kok ada model itu hati iman kok alamat tak. Tapi kok ikut juga kaki model itu.
Itu masih dikhawatirkan, masih dikhawatir. Kok ada batin kita agak menolak? Itu iman itu ala menancap. Kok alamat itu mati baru insya Allah. La ilaha illallah ucapkan dulu. Bersyukurlah kita. Ikulah lembut hati kita dalam hal-hal kebaikan. Kece BKM malam kok berinfak untuk kue sebulan, awak langsung terduga. Ya kan? Terduga. Ini kelembutan hati ini hanya Allah berikan totalitas di bulan Ramadan. Awak tidak merepet lagi di mana? Di bulan Ramadan. Merepet anak jo model. Kenapa? Karena ada family itu. Wah, lu puasa. Merepet baru itu. Hilang baru puasa Allah. Jujur ini dan mau merepet. Awak lalu mau merepet. Itu abang kau yang kenapa ya? Abang kenapa nyaman saja? Bukan ambil itu. Kemudian yang kedua tazkiyatun nufusuhum. Tujuan puasa untuk membersihkan jiwa. Jiwa kita kok Bapak Ibu kok. Sama saudara kecakap, ya kan? Ada sebagian. Kemudian Nabi anak Adam dengan Qabil dan Habil itu memang ada itu. Nabi Yusuf dengan saudara. Ya memang begitu. Yang kalau bercakap itu siapa? Yang bersaudara. Gara-gara apa? Macam. Ada cemburu. Sama-sama bersaudara. Adiknya anak kawin. Abangnya bandel. Adiknya anak kawin. Kakaknya cemburu. Atau ada lebih sukses dari macam-macam. Padahal ini tidak dirugikan seketek pun. Macam-macam. Itulah Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf tidak merugikan saudara. Tidak ada. Tetapi beliau dikucilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa inilah melembutkan jiwa kita. Sadar Allah kami bersaudara, sadar Allah itu segala macam, sehingga lembut hati kita. Kita bersihkan jiwa kita. Maka Ramadan itu apa maknanya di dalam tafsir? Ramadan itu maknanya ihraqul dunubi. Makna Ramadan membakar. Apa yang dibakar? Ihraqul dunubi man sama. Membakar dosa orang yang puasa. Alhamdulillah. Jadi kalau awal puasa, kita puasa, maka dosa kita Allah bakar. Coba bayangkan 24 jam. 24 jam. Dosa kita dibakar. Mau sedang puasa ataupun ada berbuka. Kenapa? Karena awak ada berniat sebulan penuh untuk berpuasa. Maka sebulan kok dosa orang yang berpuasa dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala yang 11 bulan kemarin. Coba lama umat Muhammad. Lah. Ini bersih jiwa kita. Sehingga mau awak tarawih. Itu orang yang mau tarawih itu siapa? Itu menunjukkan orang yang bersih jiwanya. Karena ada sebagian orang itu jangan sampaikan sama orang tua itu saja. Itu di dalam Abu Lahab itu rumahnya sedinding dengan Rasulullah. Ya? Sedinding dengan Rasul. Padahal itu kan rumah itu kan ada sedinding itu. Itulah Nabi dengan Abu Lahab. Aduh, umat daging sama Al-Ikhlas. Tidak tahu kita siapa imam, kita siapa segala macam. Jangan dijikan dino, diramlinya itu. Tidak tahu itu. Apapun kejadian, apa dah. Padahal rumahnya meludah pun sambil. Meludah pun sambil. Tapi tidak pernah datang kembali untuk ketaatan.
dekat jarak kita dengan masjid musala, dekat jarak kita dengan alim ulama, belum tentu dapat hidayah. Belum tentu dapat. Surat At-Taubah itu kan jelas. Siapa kece At-Taubah itu? Orang-orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah. Yang pertama, lihat At-Taubah ayat 19. Orang yang memakmurkan masjid yang pertama, orang beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Yang kedua, yaitu orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian orang yang mendirikan salat, dan orang yang membayar zakat, dan orang yang tidak takut kecuali hanya pada Allah. 5 ciri khas orang yang mau memakmurkan masjid. Yang lain keluar. Jadi Bapak Ibu, yang kita ini syukur. Dalam sabda Nabi apa? Idza sa'altumur rajula dhahaba ila masajid fashhadu annahu aminun billah. Kalau kalian melihat seorang manusia berangkat ke masjid untuk tujuan ibadah, maka saksikan bahwa dia orang yang beriman. Lama sekali mencari orang beriman. Berangkat ke masjid tujuan taat, tujuan tarawih, tujuan sembahyang, tujuan yang lain kebaikan-kebaikan, itulah tanda orang yang beriman, kata Rasulullah. Jadi mana-mana mencari orang beriman kok. Kau tak tahu. Kau beriman. Cuma jangan kecilkan diri orang itu. Ya, jadi tujuan puasa Bapak Ibu untuk melembutkan hati kita dan untuk membersihkan jiwa kita. Apa itu? Untuk dibakar dosa kita dengan berkah Ramadan, insya Allah bakar. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, jangan pernah kecewa dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini disebutkan di sini ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. 30 hari, kadang ada diskon, yaitu 1 hari, yaitu 29. Alhamdulillah ada diskon. Kemudian puasa ini faman kana minkum maridan aw ala safar. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Siapa antara kita dalam keadaan sakit atau musafir, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengqadha di hari yang lain. Jadi kok awak musafir atau dalam keadaan sakit yang tidak diharapkan sembuh, kok pula cegah penyakit kok, maka baiklah dikata jangan indah, jangan indah. Setiap yang wajib kan ada yang 4, mendirikan salat, kemudian puasa, zakat, naik haji, maka ini wajib diqadha. Mengucap 2 kalimat syahadat adalah jamin, dan diqadha itu memang mesti. Zatul mu'min wa zatul islam kalimatai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Yang sebenarnya hakikat Islam dan mukmin itu mengucap 2 kalimat syahadat. Coba bayangkan ketika rukun iman itu yang ke-6 apa? Nah, yang rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ini sama-sama diletakkan di pertama. Mengapa? Karena ketika orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, di situ otomatis dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Sirrus Salikin karya Muhammad Al-Albani disebutkan ketika seseorang kafir mau sengaja ataupun tidak, atau anak kecil yang kafir mengucap kalimat ini, maka saat itu dia langsung
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disatukan, nomor satu dibuat oleh Allah. Tahukah Bapak-Ibu? Ketika kita mengucap la ilaha illallah ini, maka seluruh dosa kita Allah ampuni. Ini enaknya. Nanti kan di akhirat itu kan rugi sekali setelah sembahyang assalamualaikum assalamualaikum. Ini rugi langsung berjalan di saudara sibuk banget. Kemudian PJ bupati atau kemudian moyang sibuknya. Yo kan? Sibuk banget. Sehingga saya sembahyang langsung berjalan. Nanti lah kamu berzikir sedikit. Kenapa? Karena berzikir ini ketika nanti ditimbang kepada masa itu umpamanya ada seseorang kamu di neraka, kata malaikat Malik. Tahu apa yang malaikat Malik itu siapa? Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad, setelah selesai dari Sidratul Muntaha pulang ke bumi, ke Ka'bah, Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, ya nah, itu tadi ketika kita berjalan sampai ke Sidratul Muntaha, semua orang senyum dan menyambut saya dengan riang gembira. Terus kata Jibril, ada satu orang yang mukanya itu masam saja. Merah mukanya, matanya segala macam. Itu siapa itu? Kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Malik aja. Malaikat je. Kok pada yang tersenyum kewak, tapi ini itu tidak ada senyum-senyum. Waduh, orang tidak panas senyum-senyum gawat tuh. Padahal masam saja mukanya. Malik, tidak panas senyum. Ada keping tidak senyum, tidak berkeping tidak jual. Kalau aku kanyang tidak senyum, lapar tidak jual. Tak apa tidak. Tidak ada itu Malik tuh, Bang Yusuf basuhkan sama Malik ini kalah tuh. Jadi senyumlah, tabasa muka fi wajhi akhika laka. Senyumanmu itu menjadi sedekah, cuma senyum yang sesuai dengan tempatnya. Kembali kepada kita yang tadi, bahwa Rasulullah itu Nabi kita Muhammad SAW ini ketika bulan Ramadan ini seperti apa beliau? Beliau itu ketika bulan Ramadan ini memang memfokuskan waktunya untuk puasa dan totalitas. Maka nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita ditimbang semuanya, bukan tadi di situ, ditimbang, ini kamu ke neraka kata Malik. Oh ini kita sudah stres. Kenapa? Karena tidak ada tampe. Di situ nanti hanya ada dua, yang pertama surga, yang kedua neraka. Kemudian Bapak Ibu mengeceklah Allah. Ya abdi hai hambaku, ada simpananmu yang hanya aku dan kau yang tahu. Apa itu? La ilaha illallah. Itulah yang kita baca. Kenapa? Karena ada dua amalan yang tidak bisa riya, tidak bisa ujub, tidak bisa kita sombong. Ingat betapa nyamannya. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Siapa dia yang berzikir? Ayo masukkan saja. Batin Bapak itu masukkan. La ilaha illallah tidak bisa dimasuki penyakit hati. Masukkan masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa dimasuki. Itu kan ada sembahyang tuh. Wah, sembahyang ta'awih maju. Yo kan ada model cerita kan. Aku puasa panuh juga. Yo kan ada kan. Tapi kalau zikir, siapa panuh mengecekkan? Ayo. Masih pribadi, ini pengalaman pribadi. Ini tidak bisa dimasuki penyakit hati.
Tidak bisa betul. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalimat ini, la ilaha illallah, dengan berselawat, mau kita olok-olokan, mau serius, mau khusyuk, mau ikhlas, mau bagaimana mau, yang penting kita ucap la ilaha illallah dan selawat, itu semuanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada tulisan Allah di situ. La ilaha illallah. Maka malaikat Malik itu didebat. Hai Malik, kata malaikat Rahmat, beranikah engkau mempertanggungjawabkan ada tulisan Allah di timbangannya? Maka malaikat Malik tutup muka, kemudian memalingkan Allah Subhanahu. Begitu dahsyatnya kalimat ini, sehingga tidak bisa dimasuki oleh ujub, ria, sombong, sum'ah dan segala macam penyakit yang sepuluh. Masukkan Bapak Ibu pribadi masing-masing. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tidak bisa dimasuki oleh penyakit hati ketika kita mengucapkannya, membacanya dan seterusnya. Maka sekalipun sengaja atau enggak, kemudian kita tergelicik kan, tiba-tiba la ilaha illallah, ada dihitung paham. Kenapa? Karena spontanitas itu lambang dari kalbu. Kan? Ada pula tergelicik tahap apapun di titiknya. Itu spontan, itu gambaran dari isi hati ini. Kembali kita kepada puasa. Jadi puasa ini hanya beberapa hari, dan ingat, puasa bukan puas atau puasi atau puasu, puasu. Maka berwudu itu ya kadarnya saja. Puasa ada dua sunat hukumnya. Yang pertama yaitu segera berbuka. Ala jamnya. Ala jam. Kalau sudah masuk waktu berbuka, maka segeralah kita berbuka Bapak Ibu. Jangan ditahan. Kalau Bapak saya terlalu saja berbuka, itu jangan. Disunatkan selain kita dapat pahala wajib puasa, kita dapat bonus yaitu segera berpuasa. Kecek. Alat enggak tahu. Bukan biasa jadi orang. Tuh, ala berbuka. Bismillah. Makan dulu atau minum dulu. Sunat meminum air dulu, atau kurma atau buah-buahan. Setelah itu, setelah makan atau minum sekedar, baru membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atautu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukan model upin-ipin, bukan berdoa dulunya Bismillahirrahmanirrahim sumtu bika amantu wa ala rizqika mau makan, bukan. Kok mengaji awak ilmu nahusara Allahumma laka sumtu. Sumtu itu ilmu domin ilmati. Soma sumtu. Kemudian ada tasawuf yang ke-13, laka sumtu. Sumtu itu ilmati. Ilmati itu ala salase. Baru dikecekkan. Ya Allah, bagimu puasaku ini, dan bagimu aku telah berbuka. Makanya minum dulu atau makan seketek, baru dibaca Allahumma laka sumtu. Kadang-kadang kita enggak berdoa dulu, baru Bismillah dulu, baru minum, baru setelah itu Allahumma laka sumtu. Ada berbuka. Itu caranya. Tertulis di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Musyam, berkata Al-Alim Alama Zainuddin Al-Malibari seperti itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, takhirus suhur, melambatkan makan sahur. Jangan dulu jam 3 makan